Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu, tapi agak putus-putus tadi. Enggak putus-putus. Udah. Masih sedikit putus-putus, Bu. Ya. 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 Masih di Malang? Alhamdulillah sudah di rumah, Ibu. Sudah di rumah masing-masing. Berapa orang yang masih ada di Malang dan bukan, yang masih di Malang dan bukan kampung halamannya? Banyak yang masih di Malang, belum mudik. Banyak, Bu. Bayu masih di kampus, Dayin masih di Malang juga, Hardi juga. Saya masih di Malang dulu. Itu juga. Ada rencana mudik? Mudik semua? Nggak pulang, Bayu nggak pulang. Bayu asli mana? Loh, nggak pulang? Oh iya. Sebentar ya liburnya ya soalnya ya. Hardi di mana pulangnya? Hardi Riau. Bayu sama Hardi Riau. Ini tolong ditampung ya yang orang Malang buat temannya saat Lebaran. Ya, jadi tanya, saya masih di kampus, cuma kepikiran ini barangkali mahasiswa sudah ada yang berencana untuk mudik, dapat tiket di awal, jadi biar nggak begitu padat pulangnya, bisa pulang dulu. Di minggu ini dan minggu depan makanya daring gitu ya. Tapi ternyata juga masih banyak yang di Malang. Apa? Gimana? Mau daring, mau hybrid lagi minggu depan? Yang di Malang hybrid gitu ya? Nggak enak di rumah, Bu. Tapi katanya rencananya habis Lebaran akan, nggak tahu ya, mungkin akan lebih banyak daring, luring ya. Ya, rencananya seperti itu. Nah, sudah dibaca? Sudah. Ada kesulitan bacanya? Tidak, Bu. Soalnya diterjemahkan. Oh. Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, boleh? Boleh, silahkan. Itu kan izin bertanya, Bu, yang mengenai MC itu ya, Bu? Iya, MC. Okay. MC itu kan saya lihat-lihat di tabel di internet juga, di buku juga itu kan apa ya? MC setiap output, pertambahan output itu kan berbeda ya, Bu. Seharusnya misalnya saja kan, misalnya kayak mikirnya gini ya, Bu. Misalnya sebelum Dayin lanjut ya, saya tanya dulu sama teman-temannya. MC tahu kan? Biar kita satu halaman nih. Apa nih MC kepanjangannya? Marginal cost. Marginal cost. Satu halaman semua ya, marginal cost ya. Udah ngerti kan bahasanya marginal cost apa? Oke, lanjut Dayin, silakan. Kan itu mempengaruhi setiap dipengaruhi oleh output yang diproduksi ya, Bu. Misalnya kan di output pertama itu satu output atau satu produksi itu misalnya MC-nya itu 5. Habis itu pada output yang kedua itu MC-nya 10 dan seterusnya itu kayak bertambah banyak, Bu. Berbeda dengan MR yang
setiap kenaikan output itu sama, Bu. Itu alasannya kenapa? Jadi di marginal cost, dia kenaikannya berbeda dengan marginal revenue. Ya, kalau marginal revenue dia cenderung linear. MC-nya kan cenderung berubah-berubah, Bu. Kalau yang MC. Kalau MR kan cenderung tetap ya, Bu. Marginal revenue-nya cenderung tetap seiring dengan pertambahan volume produksi. output, volume produksi ya. Sementara kalau marginal cost dia itu berbeda, Bu. Berbeda. Ada yang bisa cenderung meningkat. Jadi ada kurvanya ya, kurva O gitu ya. Misalnya biaya marginal. Ya kan? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ada yang punya pertanyaan yang sama? Ini nggak ada. Definisinya Jadi kenapa kemudian marginal cost itu dia kurvanya cenderung naik ya. Jadi biasanya awalnya cari gambarnya. Marginal cost. Langsung melompat ya. Bahas dulu aja. Ini ya, marginal cost. Kurvanya seperti ini ya. Nah, sebenarnya seperti ini. Kenapa kok seperti itu kurvanya? Jadi, penjelasannya, marginal cost ini, dia ada hubungannya, kenapa kurvanya cenderung turun kemudian tiba-tiba naik, cost-nya semakin besar. Ini terkait dengan nyebutnya marginal cost adalah pertambahan, penjumlahan dari average total cost dengan average variable cost. Tahu yang ini ya? Jadi average total cost ini biaya fix-nya terkait dengan skala ekonomi. Ya, kebayang ya? Jadi semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak jumlah yang diproduksi, semakin turun biaya produksi per unit. Itu ibaratnya gini, kalian kalau produksi pisang goreng satu, belanja butuh wajannya, sementara beli wajan, beli kompor, itu kapasitas produksinya bisa 1 kali goreng, misalnya 10 pisang goreng. Ya kan? Nah, fixed cost ini misalnya biaya awal. Jadi pembelian wajannya, beli beli kompornya. Nah, ini adalah biaya investasi awalnya, marginal. Nah, di sini dia semakin banyak unit yang diproduksi, semakin banyak kita menghasilkan output, maka biaya untuk membeli atau untuk berinvestasi pada biaya fix awal tadi semakin sedikit. Kebayangkan ya? Mau lebih murah, biayanya yang dihabiskan akan lebih murah saat kita menggoreng 10 pisang goreng daripada 1 pisang goreng. Ya kan? Tetapi akan berbeda kasusnya kalau dengan variable cost. Variable cost ini biayanya mengikuti jumlah yang digoreng. Kalau misalnya kita semakin banyak yang digoreng, maka semakin banyak variable cost yang kita butuhkan. Misalnya, variable cost itu tepungnya, minyaknya. Semakin banyak yang kita goreng, semakin banyak kita butuh tepung. Kebayang ya? Nah, makanya kemudian di sini kita akan dapatkan jika marginal cost itu adalah total cost dan variable cost, maka bentuk kurvanya akan seperti ini, karena ada variabel ini. Kayaknya kita mesti repeat dari awal.
Bayangkah? Oke, balik. Kita cari gambarnya. Marginal cost itu di mana ya? Marginal revenue ya? Bisa ditunjukkan di halaman berapakah gambar marginal revenue di buku Carl-nya? Kita mulai dari awal dulu aja ya. Sambil cerita dari awal. Nah, sementara berjalan berbeda dengan marginal revenue ya. Jadi marginal revenue itu mau menambah berapapun unitnya, dia revenue-nya per unit produk akan tetap sama. Tergantung pada berapa kita akan memberikan margin, menetapkan margin revenue-nya. Nah, itu yang membedakan. Oke, kita lihat dulu. Sudah sampai di sini. Sudah pernah lihat ini? Masih ingat konsep profit sama apa lagi? Economic sama breaking even point dari yang short run decision, short run output dan decision. Profit itu apa? Kalau profit itu jumlah pendapatan lebih dari itu Bu, apa biaya produksi, total biaya produksi. Gitu. Pendapatan. Perbedaan antara biaya produksi dengan pendapatan. Ya. Iya, iya. Oke, jadi total revenue dikurangi dengan total cost produksinya. Itu profit. Nah, kalau di konsep ekonomi yang klasik ya, yang klasik. Membuka buku. Dibuka ya bukunya. Ada halamannya nggak kalau ditranslate kayak gitu? Halaman 219. Ada ya halamannya ya. Oke. Jadi tahu ada yang bisa menjelaskan hubungan antara short run dengan long run. Pertanyaan pertama, ada yang bisa menjelaskan hubungan antara short run decision dengan long run decision? Hubungannya seperti apa? Izin menjawab, kalau tahu saya itu Bu. Misalnya saja pada short run decision itu menghasilkan keuntungan ya Bu, itu akan diterapkan pada long run decision tersebut. Tapi saya juga membaca juga ada Bu, kalau misalnya ada dua keadaan ya Bu, profit sama loss. Misalnya saja TR itu lebih dari apa ya, total tadi TR lebih dari Revenue lebih dari akan menghasilkan kondisi TVC akan menghasilkan keadaan pada short run itu akan itu Bu, kayak P sama dengan MC itu beroperasi pada short run-nya,
dan pada yang loan-nya itu akan akan diekspansi gitu loh Bu, akan ditambahkan mungkin dari outputnya atau dari pabriknya yang diperluas gitu Bu. Kalau yang loss itu yang TR-nya itu kurang dari sama dengan, jadi loss itu ada dua Bu. Yang satu itu yang TR-nya itu kurang dari lupa ya, TF apa gitu Bu. TR-nya total revenue kurang dari average cost-nya. Iya Bu, mungkin ya Bu. Total average cost. Iya. Total revenue-nya kurang dari total average cost, maka ya nanti kita akan bahas di situ, sehingga dia akan mengakibatkan berdampak pada keputusan jangka panjangnya akan seperti apa. Itu pada dasarnya di short run itu kita mendapatkan keputusan apakah perusahaan kita dalam jangka pendek saat ini, tahun ini, itu profit atau enggak. Kalau misalnya enggak profit, apakah kita rugi atau dalam survival mode. Nah, dengan prediksi, dengan melihat kondisi pada short run, output di short run ini, jangka pendek, kita akan mempertimbangkan di masa yang akan datang, apakah kita bisa melakukan ekspansi atau tutup pabrik aja, atau gimana? Nah, itu short run. Jadi yang short run itu keputusannya adalah keputusan strategis dengan melihat, mempertimbangkan kondisi di saat ini. Keputusan pada jangka pendeknya. Pada intinya seperti itu. Ya, kebayang ya? Di sini prinsip ekonominya sangat sederhana dan sangat masuk ke logika sederhana. Walaupun realitanya nanti kita perlu cross check lagi, ya apakah memang seperti itu pada praktiknya. Makanya ini diingatkan lagi di awal, kalau di konsep short run, keputusan dan output jangka pendek, kita akan ngomongin tentang profit. Ya kan, kebanyakan revenue, profit, cost. Nah, tadi udah dijawab sama Dayin tentang profit itu apa. Jadi gampang ya konsep ini ya. Jadi profit itu adalah perbedaan antara total revenue dengan total cost-nya. Nah, kita juga mesti mengingat bahwa kalau di konsep ekonomi, profit itu mempertimbangkan biaya opportunity dari modal, cost opportunity, cost of capital. Di total ekonomiknya itu dinyatakan dengan normal rate of return. Jadi kalau misalnya profit itu bukan sekedar, jadi dalam total cost-nya itu ada biaya modal yang harus kita pertimbangkan dalam jangka panjangnya. Apakah kemudian dengan modal sekian, kapan kita bisa balik? Kapan investor bisa berharapkan bisa balik modal? Makanya kemudian kita kenal dengan konsep breaking even ya, BEP. Ingat kan ya yang ini ya, simple banget. Gimana? Nah, ini akan menjadi pertimbangan suatu perusahaan, suatu industri, apakah mereka akan melakukan ekspansi atau akan menghentikan operasi. Itu. Jadi akhirnya jangka panjangnya adalah keputusan jangka panjangnya berdasarkan profit, berdasarkan breaking even ini, apakah kemudian suatu industri, tahu kan bedanya industri sama perusahaan ya? Jumlah perusahaannya ya. Jadi kalau dalam industri itu ada beberapa perusahaan di dalamnya, kan? Dan ada beberapa perusahaan yang bersaing, yang berkompetisi, ya, untuk melayani pasar yang sama. Nah, dengan pertimbangan dengan keputusan jangka pendek ini, dari output jangka pendek ini, apakah dia profit atau break even, dia akan membuat keputusan jangka panjang untuk mengoptimalkan profit, mengoptimalkan keuntungan dengan melakukan ekspansi atau menambah pangsa pasar, meningkatkan output produksi, atau meminimalkan resiko dengan tutup pabrik. Keputusan jangka panjang yang dilakukan. Ini adalah kondisi pertama. Jadi ada 3 kondisi sebenarnya. Ada 3 kondisi, perusahaan yang untung, ya kan? Perusahaan yang kondisi untung berarti profitnya positif, ya. Oke. Lalu ada juga perusahaan yang merugi. Rugi berarti profitnya
nggak profit ya. Keputusan ini yang jangka pendeknya. Atau perusahaan yang revenue-nya hanya bisa mengcover biaya variabel, tapi tidak bisa menutupi, tidak bisa menanggung fixed cost-nya, biaya investasi modal awal. Nah, itu kondisi yang ketiga. Nah, ini kondisi yang pertama, memaksimalkan profit. Sudah pernah baca ini? Kasus tentang Blue Velvet Car Wash. Udah ya, jadi nggak usah panjang-panjang saya ceritanya. Sini dia kemudian diketahui bahwa total fixed cost-nya, normal return to investor-nya adalah $1.000, other fixed cost-nya adalah $1.000, sehingga total fixed cost-nya $2.000. Total variable cost-nya, jadi dia ternyata optimalnya, dia bisa melayani 800 atau bisa mencuci 800 mobil seminggu, per minggunya. Dan biaya variabelnya, jadi biaya variabel ini terdiri dari biaya labor dan material sebesar $1.600, sehingga kemudian total cost-nya adalah $3.600. Nah, dia ambil marginnya berapa dolar? $5 ya. Margin itu siapa yang menetapkan? Di perusahaan ini, Blue Velvet Car ini, dia akan beroperasi maksimal, dia akan mendapatkan profit yang maksimal saat marginnya $5. Ketika dia bisa melayani 800 mobil. Kalau misalnya nanti marginnya ditambah lagi, dia nggak bakalan untung. Dia nggak akan, pasar akan pindah, customer-nya dia akan pindah ke perusahaan lain. Ya kan ya? Kondisinya seperti itu ya. Ini kan cerita, asumsi. Ini cerita. Jadi jangan ditanyakan dulu, kenapa kok harus $5? Kenapa kok? Nah, jangan dulu. Diterima dulu aja, ceritanya seperti ini. Nah, sehingga kemudian dia bisa profit sebesar $400 per minggu. Jadi, ini adalah perusahaan yang bisa memaksimalkan profitnya. Ya, maksimal profitnya saat revenue-nya adalah $5 per minggu. Per minggu. Ini kasus yang pertama. Misalnya dia bakal profit, ya kan? Nah, pada posisi ini, perusahaan mendapatkan profit yang positif di jangka pendeknya. Dia positif karena per minggu udah otomatis kehitung $400 profitnya dia, yang bisa mengcover biaya variabel dan biaya investasinya, fixed cost-nya. Di industri, ini adalah industri yang terdiri dari berbagai perusahaan, termasuk salah satunya Blue Velvet. Blue Velvet tadi. Jadi misalnya ada 3 perusahaan. Jadi ada 3 perusahaan. Supply-nya dengan sejumlah 3 perusahaan atau mungkin 10 perusahaan gitu ya. Supply-nya akan semakin meningkat. Unit output-nya akan semakin meningkat. Sementara di lain pihak, ya kan, demand-nya akan semakin menurun seiring dengan tambahnya unit output. Nah, disinilah nilai optimal, price optimalnya $5. Jadi supply dan demand ketemu di profit yang maksimal adalah $5 per unit. Ini bisa ditambahkan lagi, dinaikin lagi harganya. Bisa jadi nggak untung perusahaan yang naikin harga. Ini akan direfleksikan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjangnya, jadi di sini firm set the level of output di mana marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Marginal revenue di sini. Marginal revenue di sini bersama dengan marginal cost. Nah, kita bisa lihat di sini. Pak halaman, sambil dilihat bukunya. Di sini direpresentasikan pada halaman ke berapa? Ada yang bisa tahu? Dua-dua itu. Iya, dua-dua ya.
halaman 222. Sini ya, marginal cost-nya dia. Sini. Jadi kalau kita tarik garis lurus, marginal revenue-nya di sini. Pada P yang maksimal, pada P yang optimal. Nah, kalau misalnya harga yang diturunkan, dia hanya akan mengcover average total cost-nya. Nggak untung, nggak akan mengcover total cost-nya. Ini adalah total revenue-nya yang didapatkan dengan margin sebesar $5, dengan price $5, dan total cost-nya akan di-cover di bawah sini. Jadi dia akan mendapatkan profit selisihnya antara 5 dengan 4,20. Ini profitnya. Di sini. Bayang ya. Kenapa tadi marginal cost-nya kok tetap? Karena mau nambah berapapun, tidak akan ngefek pada price-nya. Kecuali kalau kita merubah price dari ini. Tapi kalau cost, dia akan bergantung kepada unit output-nya. Bayangkah? Ya, ini prinsip yang sangat sederhana, Mas. Ya. Di sini kasusnya adalah apa nih? Q sama dengan 300. Dia akan mendapatkan profit yang optimal, profit yang maksimal kalau harganya $5 dan unit output-nya adalah 300. Kalau kurang dari itu, turun lagi berarti profitnya. Nggak di sini marginal maksimal revenue-nya. Maksimal profitnya. Ini adalah kasus yang kedua. Untuk meminimalkan losses. Minimalkan kerugian. Di mana, bayang ya, operating profit-nya itu lebih sama dengan total revenue minus total variable cost. Ini, kalau revenue-nya lebih rendah daripada variable cost, tadi yang sempat lupa ya, kalau revenue-nya lebih kecil daripada variable cost, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kerugian karena dia nggak bisa meng-cover fixed cost-nya. Pada kasus ini, perusahaan bisa meminimalkan kerugiannya dengan menutup pabriknya. Misalnya, terus pertama, menutup pabrik atau bahkan bertahan gitu ya. Jadi kasus pertama, total revenue-nya sama dengan 0, artinya dia tidak bisa menjual sama sekali. Kemudian fixed cost-nya sama dengan yang di awal tadi, $2.000. Total cost-nya, karena variable cost-nya 0, maka total cost-nya adalah 2.000. Ya kan ya? Bayangin ya. Sehingga dia loss-nya atau profit-nya di sini adalah minus $2.000. Sementara di sebelahnya, perusahaan memutuskan untuk beroperasi pada harga $3. Ini misalnya di pasar, persaingan pasar. Dengan biaya harga $5, ternyata dia masih belum dapat customer. Akhirnya ini perusahaan turunin harganya jadi $3. Biar maunya bersaing, gitu ya. Nah, dengan harga $3, sebentar ya, Adan ya.
Lanjut. Jadi ya, di sini tadi ini kasus pertama. Lalu kasus kedua, perusahaan karena mungkin persaingannya kurang menguntungkan dengan beroperasi pada harga $5, akhirnya dia menurunkan harga. Dengan harga $3, maka dia akan mendapatkan 2.400. Dan fixed cost-nya tetap $2.000. Variable cost-nya jadi 1.600, lebih kecil daripada saat dia beroperasi. Tetap ya, variable cost-nya tetap. Total cost-nya menjadi tetap 3.600, tapi di sini dia akan mengalami kerugian sebesar $1.200. Lebih besar mana kerugiannya? Kasus pertama. Lebih besar yang ini ya, saat dia tidak beroperasi sama sekali, dia nggak ngejual gitu ya. Terus keputusannya seperti apa kalau misalnya yang satunya kerugiannya sekian dan satunya kerugiannya $1.200? Apakah mau lanjut? Mau berhenti? Nah, Kalau yang kasus 1 berhenti. saat harganya tadi $3,5 atau di bawah $5, maka revenue-nya hanya cukup untuk mengcover total variable cost. Total variable cost-nya saja. Tapi nggak cukup untuk mengcover total cost-nya. Di atas dia masih. Sehingga selama harganya itu masih cukup untuk mengcover variable cost, masih cukup untuk mengcover variable cost, maka biasanya perusahaan itu akan berusaha untuk bertahan. Ini teori ekonomi. Kalau prakteknya gimana? Kalau prakteknya, cocok nggak? Perbedaan antara ATC dengan AVC ini yang nggak cover, biaya yang tidak tercover karena menjual seharga di bawah $5 tadi. Dalam hal ini misalnya 3,5. Kalau misalnya diturunkan lagi di 3,1, tambah gede gapnya. Ini yang tidak tercover. Blue areanya adalah kerugiannya, dan green-nya equals, jadi dia ngitungnya masih untung nyebut. Untung dari operating profit. Padahal sebenarnya rugi ya, semua ya, untungnya ya. Ada nggak perusahaan yang seperti ini? Startup ya biasanya ya. Belum bisa cover fixed cost-nya. Ya, ini masih baru bisa cover variable cost-nya. Nah, misalnya kalau seperti ini, udah dia akan dipertahankan. Yang penting sekarang ada penjualan dulu. Tapi kemudian perusahaan akan shutdown jika total revenue-nya lebih kecil daripada total variable cost. Nih, jadi dia akan shutdown kalau misalnya total revenue-nya lebih kecil daripada total variable cost-nya. Terusnya, saya seperti ini. Dipaksa lagi nurunin harga jadi $1,5. Ada penjualan. Ya, tapi total profit loss-nya jadi minus 2.400. Mending tutup ya, sama dengan nggak jualan. Lebih besar bahkan biayanya daripada berjualan. Ya nggak? Hitungnya gitu ya? Nah, ngitungnya gitu. Jadi makanya kalau, nih, ini yang jadi permasalahan. Kemarin sempat ya, jadi semacam suatu diskusi. Nggak tahu saya di kelas ini kah? Atau mungkin di kelas KPS, tapi topiknya seperti ini. Gimana perusahaan pisang goreng bisa berkompetisi harga? Padahal dia, ya, berkompetisi secara harga. Ya. Ini kan biasanya perusahaan UMKM itu kan nggak pernah menghitung biaya seperti ini kan ya. Nggak pernah kehitung itu fixed cost-nya berapa, nggak pernah mereka hitung. Biaya tenaga kerjanya itu bahkan juga jarang dihitung gitu ya.
Yang dihitung biasanya cuma variabel cost terkait bahan baku. Wis untung katanya seperti itu. Tapi kalau secara ekonomi itu nggak untung ya. Makanya kita perlu mengedukasi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang UMKM ini bagaimana menetapkan menetapkan harga. Ini itu juga mungkin perlu ditambahkan dengan usaha untuk mengedukasi meningkatkan kualitas agar saat setting price $5 itu dianggap layak untuk dibeli oleh customer-nya daripada setting price $1,5 tapi ternyata rugi-rugi terus gitu ya. Nah, itu memang harus PR orang-orang yang lebih pintar secara ilmuwan gitu ya. Ini tadi adalah asumsi kurva-kurva gambarnya kondisi yang menunjukkan suatu keadaan pada pasar kompetisi sempurna. Masih ingat asumsi pasar kompetisi sempurna? Ada nggak pasar yang kompetisi sempurna? Ada. In the real world, is there any perfectly competitive itu di mana market or firm? Izin menjawab. Ada apa? Ada. Ada ya? Nah, jadi hati-hati ya. Jadi ini adalah asumsi besar. Apakah suatu perusahaan atau industri akan berlaku seperti ini atau enggak, itu suatu tidak selalu mengikuti teori ini. Makanya disebutnya teori. Ini kalau misalnya kalian mau melihat di halaman 224, itu akan menjelaskan juga bagaimana supply curve dalam jangka panjang untuk pasar kompetisi sempurna. Jadi di sini kurva pada kondisi kompetisi sempurna ini itu dia merupakan bagian dari kurva marginal cost yang ada di atasnya average variable cost. Jadi marginal cost-nya ada di atas variable cost. Jadi gini, kita akan terus mensuplai saat kurva marginal cost-nya ini di atasnya average variable cost. Kalau di bawahnya tutup aja. Bayang ya, kalau di bawahnya tutup aja. Jadi akan ada kemungkinan ini adalah supply surge-nya. Jadi perusahaan atau firm atau industri akan terus mensuplai. Jadi short run supply curve-nya ini hanya akan ada yang di atas ini. Di bawah ini dia tidak akan supply. Ini kan menjelaskan perilaku ya. Menjelaskan perilaku ekonomi para aktor ekonomi di pasar yang sempurna. In reality, it doesn't always work like this. Seperti misalnya Bapak dan Ibu UMKM yang akan terus beroperasi, akan tetap ada supply walaupun di bawah shutdown point. Makanya belajar ekonomi ini kita masih sering-sering cross-check antara kurva, antara teori dengan realitanya seperti itu. Karena nanti akhirnya, ya, ini basic mendasar. Jadi kita akan di sini, kurva ini tujuannya ingin menjelaskan perilaku pasar, perilaku aktor-aktor yang ada di dalam pasar gitu kan ya. Ini kalau misalnya pasarnya kompetisi sempurna dan orang cukup well acknowledged, para pengusaha memiliki pengetahuan yang cukup untuk memaksimalkan profit atau mengurangi resiko. Pada kenyataannya banyak aktor di pasar yang nggak bisa memaksimalkan profitnya atau meminimalkan resikonya. Sehingga bisa jadi kalau misalnya kalian nanti jadi manajer gitu ya, kurva ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan. Perilaku pasarnya nggak bisa dijelaskan di situ. Di sini dia menjelaskan, jadi ini bisa membedakan antara, jangan bingung ya, jadi harapannya kalau secara teori ini gampang banget kan ya, bisa dibaca sendiri kan ya, ya kan, bisa dibaca sendiri, teorinya gampang banget ini.
Ini yang klasik, teori ekonomi klasik yang basic banget. Ini masih kedepannya akan ada banyak revisi sampai ada neoclassical, kemudian ada neo-ekonomi, kemudian sampai ada behavioral ekonomi. Konsepnya akan terus direvisi. Karena dia berusaha menjelaskan perilaku ekonomi masyarakat di pasar. Nah, di sini, the industry supply curve in the short run is the horizontal sum of marginal cost curves di atas average variable cost. Artinya, di sini, industri supply curve, bayang ya, industri ada banyak perusahaan. Sehingga total supply yang ada di industri itu merupakan penjumlahan supply dari banyak industri yang supply curve-nya di atas average variable cost. Ini ada firm 1, firm 2, firm 3, terus mereka masing-masing punya supply curve-nya masing-masing, marginal cost-nya sama, tapi mungkin average variable cost-nya beda-beda. Dijumlahkan jadi supply curve-nya suatu industri. Kira-kira nih, bayang. Dalam kasus ojek online, in the long run, kira-kira masih supply curve-nya akan naik atau turun? Kalau ngelihat kondisi saat ini, short run-nya, demand-nya seperti itu, supply-nya sedemikian. Kalian sudah lihat ya, ada Gojek, ada Shopee, ada Gojek, Grab, apalagi. Supply curve-nya itu dari yang punya siapa aja berarti? Vaksin, apalagi. Banyak ya. Kira-kira supply curve-nya akan bertambah atau enggak dalam 5 tahun ke depan? Dengan melihat kondisi pasar saat ini. Untuk Gojek berarti ya? Kalau misalnya kalian sebagai manajer, mau ekspansi nggak untuk di Indonesia? Mungkin bikin usaha baru, bikin pabrik, bisnis sendiri di bidang yang sama, terus masuk ke pasar ojek online. Ada yang mau? Givari? Halo? Givari? Atau Pandu? Nah, ini sedang tidur siang semua tampaknya. Oke, Kadek. Oke, Dila. Gimana, Dila? Izin menjawab, Bu. Sebenarnya saya tidak bisa menjawab pasti. Masih mute kah? Bentar. Nggak kedengeran suaranya. Apakah sudah terdengar? Ya, gitu. Baik. Kenapa ya nggak hidup ya mic-nya ya? Halo. Apakah yang lain punya masalah yang sama? Halo. Halo Ibu. Nggak terdengar suaranya ya? Saya nggak bisa dengar suara kalian ya? Halo. Assalamualaikum. Halo. Benar, tapi saya tidak mendengar suara Dila. Dila udah ngomong kan? Halo. Kenapa saya nggak dengar suara Dila? Assalamualaikum. What's happening? Allahu Akbar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik banget tuh teman-teman aku. Oh, sorry. Ya ampun, ternyata geser volumenya. Ya, silakan Dila lagi. Izin menjawab, Bu. Sebenarnya saya tidak bisa menjawab pasti apakah berani untuk masuk
dengan perusahaan yang sama atau tidak. Di sini tuh ada dua kemungkinan, Bu. Ketika saya berani untuk masuk ke pasar yang sama, berarti saya juga harus siap untuk membakar uang lebih banyak lagi dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh Shopee Food itu loh, Bu, sebelumnya. Dimana kan Gojek dan Grab itu promonya sudah banyak sekali ya, Bu. Nah, Shopee Food ini begitu masuk, dia membuat promo yang lebih besar lagi. Di mana mereka itu di sini melakukan pembakaran uang yang lebih besar lagi. Jadi ketika masuk ke pasar yang sama, harus dilakukan pembakaran uang yang lebih besar lagi dari Shopee Food untuk menyaingi mereka. Kenapa? Karena kan customer itu juga sudah memiliki loyalty juga ke perusahaan-perusahaan yang sebelumnya. Mereka tuh udah memiliki kepercayaan yang besar. Ketika tiba-tiba ada perusahaan baru yang masuk, dan itu menurut mereka nggak ada tawaran yang worth it gitu loh, Bu. Maksudnya tidak ada perbedaan yang signifikan antar harga. Otomatis mereka akan memilih yang lama karena mereka lebih percaya atas apa yang terjadi, maksudnya atas layanan yang lama. Dan jadi ada kemungkinan itu sih. Kalau untuk masuk, resikonya adalah pembakaran uang yang lebih besar, gitu, Bu. Jadi mending nggak masuk ya, mending udahlah nggak ikut di pasar ini, udah jenuh gitu ya. Ya, kecuali kalau nanti mereka udah selesai membakar uang, jadi kayak giliran aja. Mereka udah selesai proses membakar uang, kita yang membakar Udah uang. selesai, kita masuk. Oh, gitu. Oke, Ya. Gila. Halo. Halo ya, siapa nih yang halo? Pandu, Bu Pandu tadi. Oh, bisa Pandu. dengarkan saya, Bu ya. Oke. Mungkin saya pendapatnya sedikit berbeda, Bu, tapi sama aja sih sebenarnya. Tapi bedanya cuma di pembakaran uangnya sih. Mungkin kalau dari saya sih, kalau dia mau masuk, itu dia kasih inovasi lain. Kayak misal, apa namanya? Kalau saya Bu ya, pemikiran kecilnya tuh kayak misal kalau dia bisa ngasih diskon yang sama dengan Shopee Food misalnya. Nah, itu kan dia menawarkan suatu hal yang sama Shopee Food kan. Sedangkan Shopee Food punya loyalty tadi yang dibilang sama Dila. Nah, kalau menurut saya sih ngasih fitur tambahan gitu, Bu. Misal kayak dikasih kayak Telkomsel, dikasih sistem poin gitu. Jadi kayak misal tiap dia belanja dikasih poin lagi. Jadi dia tuh dapat dua manfaat gitu dari customer itu, dapat dua manfaat. Jadi dapat diskon tapi dapat poin juga. Jadi kalau dapat poin itu terkumpul banyak, itu bisa buat dia beli makan gitu. Kasih kalau dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi strategi tetap masuk ke pasar tapi dengan ini ya, strategi yang berbeda gitu ya. Strateginya beda. Oke, Nazrul. Ibu izin menjawab. Tadi kan kasusnya kalau Gojek itu mau ekspansi atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya itu dilihat dari sudut pandangnya, Bu. Kalau dari segi ojeknya sendiri, karena sudah terlalu banyak ya, Bu. Sepertinya untuk ekspansi itu kayaknya tuh kurang memungkinkan, kurang bagus sih sepertinya. Cuman kalau kita lihat dari sistem Gojeknya secara keseluruhan, bisa sih, Bu, kalau pengen ekspansi lebih besar lagi. Karena ada beberapa fitur di Gojek itu tuh yang nggak dimiliki oleh fitur lain. Terus juga yang menanggapi masalah dari Dila tadi, Bu, yang pembakaran uang tadi, daripada kita berperang untuk bakar lebih banyak, kayaknya lebih bagus kalau kita tuh bersatu aja sih, Bu. Kayak Tokopedia sama Gojek. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Siap. Itu kalian sebagai manajer ya, semua benar dengan pertimbangan resiko dan profit yang diperhitungkan. Nah, ini nanti keputusannya seperti itu. Banyak yang kalau Dila masuk tapi strateginya nanti mungkin jangan dulu, tahan dulu gitu ya, tunggu yang lain harganya normal, preminya berkurang gitu ya. Kalau Dila, kalau Pandu masuk gitu tetap tapi dengan strategi yang berbeda. Kalau Nazrul jangan masuk ke Red Ocean, Bu, kita masuk Blue Ocean aja, kolaborasi gitu misalnya. Pernah baca bukunya Blue Ocean, Red Ocean Marketing? Belum, nanti kapan-kapan dibaca ya. Googling. Dipaham ya? Jadi ini akan jadi alat bantu kalian dalam pengambilan keputusan itu jangka panjang. Kamu melihat dengan mempertimbangkan kondisi dari beberapa perusahaan di industri tersebut. Kira-kira pasarnya jenuh atau bahkan mungkin mentarget ceruk pasar. Gitu. Kesimpulannya jadi short run condition. Jadi untuk profit ini ya, udah kebaca ya? Udah pernah baca ini putusannya? Jadi kalau short run condition-nya adalah seperti ini, maka short run condition-nya adalah seperti ini, dan long run condition-nya adalah seperti ini. Bisa dibaca sendiri ya? Sip. Lanjutnya,
pada jangka pendek, maka perusahaan harus menentukan berapa dia akan memproduksi dengan skala produksi perusahaan saat ini. Misalnya sekarang kapasitas produksinya adalah 100 per minggu atau 800 per minggu gitu ya. Nah, dia dengan kapasitas demikian, dia akan memproduksi berapa? Apakah tetap 800, dalam range 800, 700, 800, atau mungkin akan menambah sedikit, tapi nggak bisa nambah banyak-banyak, 2 kali lipat. Tapi dalam jangka panjang, perusahaan harus memilih apakah seberapa banyak dia harus meningkatkan skala produksinya. Kalau dia profitable, tapi kalau enggak, ya udah keluar dari pasar aja gitu ya. Ini ada konsep long run cost, ada konsep economist and diseconomist. Ini terkait dengan increasing return to scale juga ya. Jadi semakin mengacu pada skala produksi suatu perusahaan atau kapasitas produksinya. Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan, semakin besar output produksinya, maka biasanya akan bisa mengurangi lower average cost per unit produksinya. Ibaratnya kalau kita beli tepung 1 kilo, mungkin harganya nggak tahu 5.000, 6.000, tapi kalau misalnya kita beli tepung 1 karung, bisa dapat diskon. Sehingga harganya lebih murah. Itu namanya meningkatkan skala ekonomi, skala produksi. Di awalnya belinya mungkin 1 kilo per kilo, meningkatkan skala produksi, jadi bisa beli per karung, di mana kemudian biaya average cost-nya, biaya variabelnya bisa lebih rendah, termasuk juga total cost, fixed cost-nya jadi lebih rendah. Itu namanya economies of scale. Tapi ada juga kondisi di mana kita meningkatkan skala produksi pun itu nggak ngefek ke biaya rata-rata per unit produksi. Ini jarang sih terjadi. Biasanya ngefek ya. Kondisi ketiga, diseconomies of scale. Jadi decreasing return to scale yang mengacu pada semakin banyak kita produksi, malah biaya average-nya itu, biaya rata-ratanya per unit produksi semakin tinggi. Ini lucu ceritanya. Terima dulu aja ya. Ini long run. Jadi di sini kita akan ngefek ke long run average cost curve. Jadi LRAC nyebutnya adalah grafik yang menunjukkan perbedaan skala produksi yang bisa dipilih oleh suatu perusahaan jika ingin beroperasi di jangka panjang. Seperti ini. Kalau mau memproduksi pada unit output 50.000, skala produksinya ya 50.000, kapasitas produksinya 50.000, maka cost per unitnya pada titik ini. Dan marginal cost-nya pada titik ini. Ini short run average cost. Kalau misalnya kita mau menambahkan 100.000, semakin rendah average cost-nya. Tambah lagi, semakin relatif lebih rendah lagi. Sehingga kemudian long run average cost curve-nya dia dilakukan dengan menghubungkan titik-titik terendah dari short run average cost. Economic scale-nya itu turun. Jadi biayanya akan semakin menurun dengan bertambahnya unit output produksi. Ini penjelasannya begitu. Make sense ya? Nggak usah kasih contoh ya? Oke. Ini aja. Long run average cost curve pada akhirnya akan menunjukkan diseconomies atau jadi U-shape, bentuk upward sloping. Jadi yang awalnya seperti ini, terus dia bakal naik lagi. Apa? Jadi di sini dia menunjukkan optimal scale-nya dari pabrik ini adalah yang meminimalkan rata-rata biaya, yaitu ini unit cost-nya di titik ini. Ini yang optimal. Tapi, lucu. Kan baca deh. Halaman 229, Economics in Practice. Dia ngomongin the long run average cost curve. Apakah long run average cost curve ini harusnya flat atau U-shaped?
Apakah perilakunya flat aja atau berbentuk U seperti ini? Ini kan teori ya. Di awalnya, kalian baca. Long run average cost curve ini pertama kali digambarkan oleh Jacob Feiner gitu ya. Kemudian, in preparing the article, Feiner gave his judgment. Jadi, Feiner ini memberikan, bisa dibaca ya, ternyata apa penyebabnya? Kenapa muncul U-shape ini ternyata penyebabnya apa? Salah gambar. Iya ya? Bener nggak terjemahannya? Salah gambar. Iya. Menarik ya? Ya, salah gambar. Jadi U-shape ini muncul karena tukang gambarnya itu salah. Harusnya slope-nya menurun memang. Tapi ternyata tukang gambarnya itu salah persepsi. Jadi kayak, ya karena memang teori kan. Jadi nggak ada yang benar-benar mengumpulkan marginal cost dan short run average cost, kemudian ya nggak ada yang ngumpulin datanya sampai kemudian muncul kurva seperti ini. Ini tuh ya is human error. Dan teori ini tapi tetap digunakan untuk, jadi dia tetap dipaksa untuk berusaha bisa menjelaskan perilaku ekonomi yang ada di masyarakat, di pasar. Menarik ya. Saya selalu minta be critical to teori. Jadi kritis ya sama teori-teori yang diberikan. Jadi walaupun memang cerita ini menarik gitu ya, tapi kemudian ada Profesor Herbert Simon. Jadi berusaha untuk menjelaskan perilaku ekonomi dengan menggunakan LRAC ini. Jadi, argumennya dia sih, memang sih kurva ini salah dalam konteks bukan salah gambar. Dia tidak jadi kurva ini kalau di konteksnya Pak Jacob Feiner ini dia menjelaskan skala optimal dari pabrik. Tapi kalau menurut Pak Herbert Simon nggak bisa kalau digunakan untuk menjelaskan skala optimal, skala short run, long run average cost dari pabrik. Tapi dia bisa digunakan untuk menjelaskan long run average cost dari suatu industri. Jadi beberapa pabrik jadi satu. Itu kalau menurut argumennya Pak Herbert Simon. Ya, terus ya ini skala dibaca sendiri nanti yang di halaman 12. Saya di sini hanya ingin menunjukkan bahwa ya selalu ada thinking practically. Jadi pada kenyataannya akan sangat sulit ditemukan perusahaan atau industri yang yang long run average cost-nya dia akan meningkat saat unit output-nya bertambah. Kita ngomongin teori di sini, ya. Kita ngomongin teori banget. Oke, kita lagi. Nih, long run adjustment to short run conditions. Kemudian, ini menjelaskan apa? Jadi di sini menjelaskan suatu pasar yang menyebabkan karena adanya perubahan skala ekonomi itu akan menyebabkan perubahan pergeseran kurva supply demand. Sini misalnya kemudian perusahaan akan melakukan ekspansi di jangka panjang saat increasing return-nya itu available, ya kan? Make sense ya? Jadi saya misalnya di sini dia price-nya di awal adalah 12. Nah, 12 dan short run-nya pada posisi ini. Tapi semakin banyak perusahaan, jadi semakin
banyak, semakin ditingkatkan skala ekonominya, semakin banyak outputnya, kurva supply-nya akan bertambah. Kurva supply-nya akan meningkat. Saat kurva supply meningkat, maka harga akan semakin turun. Price-nya akan bergeser. Ya kan? Price-nya akan semakin turun juga. Price optimalnya. Price optimal bergeser, maka kurva supply-nya ini awalnya di sini. Kurva supply-nya di sini. Jadi awalnya 12, maka ditemukan kondisi baru di mana untuk maximizing profit dia hanya akan bisa dicapai dengan harga $6. Pada skala produksi 2000. Misalnya awalnya 1000 dia bisa untung dengan $12, tapi kalau misalnya meningkatkan skala produksi harus ada 8 adjustment ya di short run-nya, sehingga saat harga 2000 2 kali lipat dari sebelumnya, optimalnya jadi 6. Margin revenue-nya akan tercapai pada harga $6 saja. Ini teorinya seperti itu. Bisa ngebaca ya berarti ya ini ya. Teman kan? Geser. Jadi ini ada penyesuaian long run adjustment to short run conditions-nya. Jadi saat ada penyesuaian di long run, short run kondisinya juga kan perlu penyesuaian kurva. Sampai di sini ini. Keberadaan positif profit gitu kan ya. Kalau misalnya tadi kayak kasusnya online ojek online semakin banyak pasarnya, ternyata semakin banyak pelaku usaha yang masuk. Awalnya dulu Link. Kalian pernah kenalan sama Link nggak? Ya, pernah tahu ya? Itu di Eropa. Terus masuk ke Indonesia diadopsi oleh Mas Menteri, Bapak Menteri kita gitu ya, sama Nadiem. Bikin konsep yang sama di Indonesia. Tapi pakai motor. Karena kan di Indonesia nggak punya ya mobil, belum banyak mobil gitu. Tapi pakai motor. Ternyata pasarnya bagus. Grab juga masuk kita. Terus masuk ke pasar Indonesia juga. Sekarang ada Maxim masuk juga ke pasar Indonesia. Gojek juga meng-create pasar untuk food service delivery. Shopee juga ikut masuk. Ya, kayak gitu ya. Jadi logikanya memang seperti itu. Saat kemudian satu pasar ternyata menunjukkan, satu perusahaan baru menunjukkan positive profit, itu akan menarik new entrants ke industri tersebut. Nah, saat capital atau modal itu mengalir masuk ke industri tersebut, maka supply curve-nya itu akan bergeser ke kanan, unit jadi bergeser ke kanan, artinya kan output-nya bertambah ya, sehingga harganya akan turun. Perusahaan akan terus berekspansi selama economic scale-nya itu masih tersedia. Selama masih menguntungkan, perusahaan akan terus berekspansi. Sampai kemudian, the new firms itu akan terus masuk. Sampai kemudian ternyata pasarnya jenuh, sudah tidak ada potensi untuk mengeksploitasi profit, perusahaan mungkin akan berhenti ekspansi atau bahkan ada yang keluar. Sampai kemudian jadi titik equilibrium. Jadi pasarnya mencapai equilibrium. Nah, tadi dijelaskan, sudah saya omongin. Oke, sudah cukup. Sampai di sini. Contraction. Nah, as this happen, price rises. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oh, oke ada. Nasrul? Permisi Bu, saya ingin bertanya yang mengenai short run tadi. Tadi kan kalau misalkan di bawah total variabel kan perusahaan lebih baik tutup. Kalau semisalnya Bu, perusahaan itu berada di titik impas Bu, jadi fixed cost sama variabel cost-nya itu terbayarkan, cuman nggak ada keuntungan. Itu lebih baik kita tetap survive atau lebih baik ini aja Bu, tutup aja. Soalnya kan kalau dari segi keuntungannya juga kita nggak dapat apa-apa. Artinya itu sama
dengan kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kamu jadi manajer, kamu tutup apa kamu lanjut? Kalau saya lebih memilih resign. Lebih memilih apa? Lebih memilih resign. Resign. Kalau kamu yang punya? Pilihan berat. Kamu akan tutup atau kamu akan lanjut? Mungkin kalau dari ego bakal tetap lanjut sih. Cuman nggak tahu kalau secara teorinya atau secara ini gini. Itu ada yang namanya sunken cost. Sunken cost itu adalah biaya yang sudah terlanjur, kita sudah merasa terlanjur membayar. Terus akhirnya kita, udah terlanjur di sini, udah kadung, terjebak, saya akan bertahan. Walaupun risikonya, loss-nya semakin besar, ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang cukup rasional. Di saat kemudian kalian posisinya ada di bawah sini, ada kemungkinan dengan harga yang sama, tapi kalau unit produksinya meningkat, misalnya ya, pada price-nya $3, dia rugi 1-2 gini. Tapi kalau misalnya dia ternyata bisa, dia kan operating cost-nya pada unit 800 unit tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian ternyata bisa produce more than 800 dengan harga $3, itu masih bisa dipertahankan. Ini bakal berkurang atau bahkan mungkin positif. Kalau kalian bisa tembus lebih dari 800, it's possible. Nah, makanya biasanya perusahaan yang operating pada variable cost itu berusaha mempertahankan, tujuannya itu dia ingin menjual lebih dari optimal, kondisi optimal tadi. Kalau ini tercapai, bisa jadi yang awalnya di sini, ini bakal naik terus kurvanya. Supply kurvanya bakal naik terus. Pada posisi ini, kalian bisa nanti, bisa down ya. Jadi kalau yang tadi sama dengan variable cost di sini nih, dia akan berharap untuk bisa naik tembus melebihi ATC dengan menurunkan harga tadi. Kalau sampai di sini mungkin kalian akan save. Tapi ini adalah perilaku ekonomi teori. Keputusan itu pada akhirnya kan balik ke manajer masing-masing. Apakah mau terus lanjut atau cut? Permisi Bu, izin menanggapi lagi. Kalau misalnya itu tadi kita naikkan kan otomatis biaya variabelnya juga harus dinaikkan kan. Misalkan kayak sabun saja, kalau misalkan seharinya ada 800, kalau kita naikin sampai 1000, artinya penggunaan sabunnya juga meningkat. Iya. Kayak kalau menurut saya kayaknya marginalnya titik impasnya itu bakal tetap sih. Misalnya unit output-nya kamu tambah, nih ya, di sini ya. Pada posisi ini, di sini, unit output-nya, ini masih bisa kamu tambah terus. Kalau misalnya kamu akan tambah terus unit output-mu, pada market price di sini misalnya ya, market price-nya di sini. Tergantung market price-mu ya. Jadi kalau misalnya akan ada satu titik di mana dia mungkin akan bisa mencapai di bawah atau berpotongan dengan ATC, dan kamu punya kapasitas untuk menaikkan harga, misalnya seperti itu. Tapi kalaupun misalnya di sini, naik di sini sedikit aja, ini kan masih di bawah ATC ya. Tapi kalaupun misalnya dan average cost yang bertambah, ini memang harus diikuti dengan kenaikan harga. Ya. Pada satu titik harus diikuti dengan kenaikan harga, biar nggak terus-terusan. Tapi memang goalnya saat kita menurunkan harga adalah untuk berusaha meningkatkan ini. Bisa tembus paling nggak sampai sini. Bisa naikin unit output-nya bertambah, sehingga kemudian paling nggak nanti kita bisa naikin harga. Ini tidak ada kondisi ideal.
keputusan ideal, karena ternyata in reality itu tidak hanya bergantung kepada supply demand saja kan, permintaan itu harga itu supply di cost tidak hanya bergantung kepada supply demand dan price. Baik, Ada Bu. lagi? Terima kasih banyak. Udah cukup, sampai ketemu besok ya insya Allah. Untuk minggu depan kita kuliah lagi hari Rabu ya, jadi yang Kamis kosong, bisa? Oke, Kamis kita kosongin. Di rencana saya Kamis itu menyelesaikan semua urusan non mengajar. Jadi kita akan majukan kelasnya. Nggak ada rencana kan? Masih kosong kan? Rabu 3:30. Oke, Rabu jam 2. Rabu jam 2:10. Baik, saya tutup sampai di sini semuanya. Terima kasih. Ketemu lagi minggu besok ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.